Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Hasanah, NIM T2018-3061. Baik, di sini saya dari anggota kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang perencanaan laboratorium pendidikan. Pertama, saya akan menjelaskan poin yang A, yaitu pengguna laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian perencanaan laboratorium. Sebelumnya mungkin kalian sudah memahami apa itu perencanaan. Perencanaan di sini merupakan sebuah proses pemikiran yang sistematis, analitis, logis tentang kegiatan yang harus dilakukan, langkah-langkah, metode, SDM, dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Perencanaan di sini dimaksudkan untuk merencanakan konsep dari laboratorium itu sendiri. Artinya, sebelum laboratorium itu dibangun, harus tahu dulu untuk keperluan apa dan untuk dipakai siapa laboratorium tersebut. Adapun tujuan dari perencanaan laboratorium adalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan sehingga menyebabkan kerugian bagi sebuah laboratorium. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan laboratorium adalah perencanaan yang harus disesuaikan dengan tujuan dari laboratorium tersebut. Juga harus disesuaikan dengan jumlah siswa agar tidak berlebihan ataupun kekurangan. Kemudian juga memperhatikan dampaknya bagi semua orang. Jangan sampai perencanaan yang dibuat malah merugikan orang lain. Selanjutnya di sini yaitu pengguna laboratorium. Pengguna laboratorium di sini ada dua, yaitu siswa dan guru. Peran siswa di laboratorium adalah tentunya seperti mengikuti kegiatan di laboratorium, mengerjakan tugas, dan praktek. Sedangkan peran guru di laboratorium adalah memberikan atau mengarahkan kepada siswa praktek yang benar, serta juga mengawasi. Seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdurrahman, NIM T2018-3052. Saya akan melanjutkan pembahasan poin B, yakni analisis kebutuhan SDM dan peralatan, untuk mempertegas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu melalui sumber daya manusia dan pengelola laboratorium. Oke, di sini diawali dari koordinator laboratorium atau disebut dengan korlab, ya. Fungsinya mengkoordinasikan seluruh laboratorium yang ada di sekolah, baik berupa laboratorium IPA, laboratorium bahasa, maupun laboratorium komputer, dan juga masih banyak laboratorium yang lain sesuai dengan jurusan lembaga pendidikan yang ada. Seperti itu. Dan jabatan korlab ini bisa diberikan kepada wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarananya. Oke. Jabatannya ini bisa diwakilkan kepada wakil kepala sekolah. Semisal ada halangan, bisa diwakilkan seperti itu. Dan kepala laboratorium bertanggung jawab untuk salah satu laboratorium yang ada di sekolah. Syarat minimal yang harus dimiliki oleh seorang kalab adalah yaitu memiliki bidangan yang sesuai dengan laboratorium yang akan dikepalanya, yaitu untuk menjadi korlab ini harus mempunyai keahlian dari yang akan dipertanggungjawabkan. Misal laboratorium komputer, yaitu keahliannya dalam bidang komputer. Dalam bidang IPA ya juga keahliannya pada bidang IPA, seperti itu, sesuai dengan jurusannya.
secara lebih terperincinya, yakni poin A ada di situ di makalah, deskripsi tugas kalap komputer. Rincinya yang pertama, merencanakan dan mengadakan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum. Ini yang pertama, merencanakan terlebih dahulu dan kemudian mengadakan alat praktikum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jurusannya. Yang kedua, menginventarisasi alat dan bahan di laboratorium. Ketika sudah ada atau ketika sudah selesai pengadaannya, yaitu menginventariskan pada laboratorium masing-masing sesuai jurusannya. Yang ketiga, melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan alat laboratorium, yaitu merawat alat-alatnya yang ada di laboratorium yang sudah diinventariskan. Selain merawat itu ya digunakan dengan sesuai. Misal fungsinya sebagai praktikum pertumbuhan ya, digunakan untuk praktikum pertumbuhan. Pertanian, seperti itu. Yang B, ini membahas job. Nah, jobnya kenapa pada SDM di laboratorium itu masing-masing SDM-nya diberikan job masing-masing. Yang pertama, jobnya membantu kerja penanggung jawab laboratorium secara teknis. Nah, membantu koordinator laboratoriumnya itu secara efektif, secara sistematis. Yang kedua, mendata kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan praktikum. Nah, melihat jurusan yang baru atau jurusan-jurusan yang masih masa perintis, yaitu di sini mendata kebutuhan dari praktikum dari laboratorium itu. Yang ketiga, mengusulkan kebutuhan bahan dan alat untuk kegiatan. Misal pada pelaksanaan praktikumnya itu ada kekurangannya berupa alat yang dibutuhkan sesuai jurusannya. Kemudian jobnya ini, yang punya job, mengusulkan kepada korlab, mengusulkan apa yang dibutuhkan oleh pelaksana praktikum. Yang kelima, mendata dan mengatur penggunaan alat dan bahan untuk kegiatan praktikum, yaitu ya ini berkaitan juga dengan tadi penginventarisan, yaitu mendata berapa banyak alat yang dibutuhkan dan juga apa saja fungsi alat-alat tersebut, seperti itu. Yang keenam, menjaga kebersihan dan keamanan laboratorium. Kebersihannya dijaga, keamanannya dijaga, mencegah kehilangan dan juga kerusakan. Itu fungsinya. Jobnya di sana ada 6 ya. Terus selanjutnya, selain analisis, yaitu perencanaan laboratorium komputer ya, perencanaan laboratorium komputer. Ilmu manajemen itu kan secara umumnya menyarankan kepada kita untuk memperkuat aspek perencanaan, karena utamanya perencanaannya itu tidak jelas, maka pelaksanaan dan juga akhirnya, intinya pelaksanaan sampai akhir itu juga tidak akan lancar karena perencanaannya tidak tepat, seperti itu. Terus pada poin C di sini ada setelah poin 2, perencanaan tata ruangnya pada laboratorium. Kan ada tuh laboratorium yang merupakan satu kesatuan gedung laboratorium, cuman ruangannya itu dibagi, kebagiannya itu sesuai jurusan yang ada di lembaga tersebut. Desainnya di sini desain klasik yang pertama,
Yang pertama itu desain klasik, menggunakan desain yang dirancang seperti kebanyakan tata ruang kelas. Guru berada di depan dan dilengkapi dengan satu unit komputer. Itu biasanya di laboratorium komputer khususnya seperti itu. Di situ ada gambarannya sudah di makalah. Sama hanya dengan di kelas-kelas yang merupakan kelas seperti biasanya selain di laboratorium. Yang kedua, desain alternatif, yaitu desain yang dirancang sedemikian rupa memungkinkan guru untuk moving, memantau seluruh aktivitas siswa. Misal dibentuk poin U, dibentuk apa itu namanya? Lingkaran U misal, kan bisa gurunya itu bisa keliling melihat perkembangan muridnya gimana, seperti itu. Itu alternatif. Di sini ada contohnya. Bisa dibentuk seperti itu. Bisa dibentuk U juga. Bisa berkeliling maksudnya dosen. Dosennya. Gurunya lah. Terus yang ketiga, perencanaan alat dan bahan laboratorium. Ini ada 4 poin. Yang pertama, komputer berdiri 1 unit komputer untuk guru. Nah, untuk gurunya juga disediakan satu komputer. Yang kedua, meja komputer. Gimana kalau tidak ada mejanya? Ya harus ada mejanya. Terus yang keempat ini C, LCD proyektor dan layar proyektor. Itu juga dibutuhkan dalam perencanaan bahannya. Yang terakhir, papan tulis. Papan tulis ini fungsinya adalah guru menerangkan bagaimana di sana dan juga menerangkan tambahan. Misal di bukunya kurangnya kelengkapan penjelasan, yaitu bisa menambahkan penjelasan tambahan. Seperti itu, atau rumusan. Mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini, NIM T 2018-3045. Di sini saya yang akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu tentang Term of Reference Laboratorium yang bisa disebut dengan TOR. TOR di sini atau kerangka acuan kerja KAK adalah batasan mengenai gambaran tujuan, ruang lingkup dan struktur sebuah proyek kegiatan atau kepanitiaan yang telah disepakati untuk memandu suatu kegiatan atau proyek agar sesuai dengan apa yang diharapkan panitia ke depannya, seperti itu. Nah, di sini TOR ini sangat penting bagi suatu acuan kerangka buat kita ke depannya, seperti itu. Mungkin definisi di atas itu terlalu umum atau sulit dipahami. Penjelasan sederhananya seperti ini. Jika kita mengadakan sebuah kegiatan atau melaksanakan sebuah proyek pekerjaan, tentunya ada alasan seperti itu. Mengapa kita harus melaksanakannya, batasan sejauh mana kita mau melaksanakannya, dan untuk apa kita melakukannya. Itulah yang dituangkan dalam TOR. Di dalam tender pengadaan barang atau jasa, TOR bisa diartikan sebagai dokumen yang menjelaskan gambaran latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan struktur sebuah proyek pengadaan barang yang telah disusun oleh sebuah lembaga. Kan di sini dibahas tentang perencanaan laboratorium pendidikan, seperti itu, yang mempunyai pekerjaan. Kerangka acuan kerja ini digunakan menjadi salah satu data pendukung dan pengalokasian anggaran, seperti itu. Lah di sini dijelaskan di contoh yang saya sudah buat. Itu ada uraian kegiatan kayak volume, satuan, harga satuan. Lah, di sini nih kerangka yang ada di sebuah laboratorium komputer, seperti itu. Kayak monitor, meja komputer, itu sudah ada harga satuannya, terus jumlahnya, terus volume, seperti itu. Di sana itu contoh kerangka
term of reference laboratorium seperti itu. Mungkin itu penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.